Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Eka Pratama. Saya dari Prodi Ilmu Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas 1C. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu bangunan-bangunan yang ada di dalam Kesepuhan Keraton dengan penjelasannya dengan nama bangunan tersebut ya. Nah, di sini banyak sekali bangunan-bangunannya. Nanti saya akan perjelaskan satu persatu dengan nama bangunannya tersebut ya. Baik, kita saksikan video ini dan lanjut ke tempatnya tersebut ya. Ya, kita akan memasuki tempat namanya Keraton Kesepuhan. Kita tuh awalnya tuh di sini ada Pacific Point yang mana yang menjudulkan yaitu Siti Inggil. Nah, jadi Siti Inggil ini didirikan pada tahun 1529 pada masa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, Siti Inggil ini memiliki dua gapura dengan motif bentar bergaya aristik Majapahit pada masa Majapahit. Nah, di dalamnya juga kompleks Siti Inggil ini terdapat 5 bangunan tanpa dinding yang memiliki nama, yang itu ada Malang Semirang, Mande Semar, terus Tinandu, ada Mande Kerasmani, terus juga ada Pandawa 5, ada juga Mande Pengiring, dan juga tadi Siti Inggil atau Lemah Dhuwur. Nah, kemudian diadopsinya itu oleh keraton yang ada di Nusantara ini. Nah, ini untuk bagian depan sebelum masuknya ke Keraton Kesepuhan. Nah, di sini tuh ada namanya meja dan bangku batu. Nah, meja bangku batu ini tuh suatu buatan batu hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris. Nah, itu adalah ST Kapales. Itu tuh pada tahun 1811 Masehi. Contohnya tuh kayak gini ya. Nah, ini batu-batu berbentuk berbentuk bangku maksudnya tuh gitu. Kita ke tempat selanjutnya juga. Tadi kan bangku batu ya. Ini di sini juga ada yang namanya itu Mande Malang Semirang. Jadi Mande Malang Semirang ini bangunan dengan sejumlah tiang 6. Di tengah melambangkan ini adalah melambangkan salah satu rukun iman. Sejumlah tiang seluruhnya tuh ada 20 ya. Ada 20 tiang, itu melambangkan sifat-sifatnya Allah. Bangunan ini tuh tempat duduknya tuh sultan dan keluarga dalam upacara-upacaranya itu, dan juga latihan perang itu, dan pelaksanaan juga pengadilan di alun-alun Sangkala Buana Keraton Kesepuhan ya. Jadi contohnya tuh kayak ada di sini nih. Depan saya nih contohnya tuh namanya tuh Mande Malang Semirang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, buat keseluruhannya itu ada 20 tiang. Nah, kita lanjut ke bangunan selanjutnya, yaitu adalah Mande Pengiring. Nah, jadi ini Mande Pengiring itu membangun dengan 4 buah tiang, yang mana 4 buah tiang ini di pojokan yang melambangkan 4 unsur, yaitu adalah tanah, air, api, dan udara serta 4 arah mata angin. Itu adalah utara, selatan, barat, timur. Bangunan ini tuh adalah tempat pejabat pengiringan sultan dan para hakim, jaksa apabila ada persidangan pengadilan. Nah, contohnya tuh bangunan tuh kayak gini. Nah, hampir persis sama kayak bangunan yang tadi, tetapi ini mah bangunan yang tadi mah itu lebih memanjat. Nah, kita lanjut ke tempat berikutnya. Itu tempat berikutnya itu adalah namanya ada Wanowati. Nah, Wanowati itu dibangunan pada zaman Gusti Sultan Sepuh. Nah, contoh bangunannya tuh ini ya, kayak zaman dulu sih, kayak seperti rumah gitu ya. Ini contoh bangunannya. Nah, selanjutnya itu ada namanya Gapura Benteng. Nah,
Gapura Benteng ini merupakan simbol keberanian atau kekuatan aparat negara dan terdapat tumpukan batu bata berbentuk benteng. Nah, merupakan gambaran tahun Candra Sangkala yang berbunyi Uta itu 1 koma bata sama dengan 5 Tinata sama dengan 4 benteng sama dengan 1451 Saka atau 152 9 Masehi. Contohnya tuh kayak gini. Nah, pasti di Cirebon juga setiap jalan juga ada bentengan kayak gini nih. Nah, itu tuh melambangkan itu tuh Gapura Benteng, simbol keberaniannya. Nah, gitu. Baik, yang tadi udah dijelaskan nama saya, itu nama bangunan-bangunan yang ada di dalam tempat kesepuhan Keraton Cirebon ini dengan penjelasan dengan namanya tersebut yang tadi udah dijelaskan ya. Semoga kalian bisa bermanfaat, bisa untuk mengasih tahukan kepada yang lain yang tidak tahu nama bangunan dan penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat ya. Bila ada kesalahan atau ucapan saya yang salah atau ya bikin video juga ada yang salah, mohon dimaafkan karena kita manusia itu pasti ada mempunyai kesalahan tersebut. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.